Sebuah berita yang cukup menghebohkan para penggemar Superman. Informasi ini didapatkan dari akun X DCU Update yang membocorkan koran berita The Daily Planet berhasil dia temukan. Jika teman-teman perhatikan pada headline berita koran Daily Planet yang dibaca oleh Lois Lane, Jimmy Olsen, dan petugas security yang ada di depan gedung Daily Planet ini, bahwasanya terungkap berita itu menyajikan tentang penyerangan kembali atas apa yang dilakukan Superman. Tidak seperti yang disampaikan pada saat video breakdown teaser trailer kemarin yang baru saja diulas pada channel ini mengenai Gorilla Groot yang membuat kekacauan di Pokolistan. Namun ternyata seperti yang tertera pada gambar berita ini menjadi jelas, ternyata Metropolis menjadi sasaran seorang pria misterius berkekuatan super pada hari Minggu yang mengakibatkan kerugian lebih dari 20 juta dolar di kota tersebut. Headline berita menyatakan Hammer of Boravia menimbulkan kehancuran di pusat kota. Kota yang dimaksud itu adalah kota Metropolis. Sebelum kita bahas apa isi dari berita ini, ada baiknya kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia. Yeah. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe ya di-subscribe lah. Oke, berita ini ditulis oleh reporter Daily Planet, yaitu Clark Kent sendiri sebagai alter ego dari Superman. Dan menjadi jelas bahwasannya film Superman garapan James Gunn ini mengawali karirnya di kantor media Daily Planet, tidak seperti yang disajikan dalam cerita-cerita film Superman di masa lalu. Sebenarnya tulisan ini tidak bisa terbaca, namun media XDCU Update menuliskan apa yang disampaikan pada berita itu, yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia ya kira-kira seperti ini. Dengan menyerang downtown Metropolis, maksudnya itu adalah pusat kota Metropolis, mengklaim bahwasanya serangan itu merupakan pembalasan atas intervensi politik terbaru yang ada di Boravia oleh Superman. Ekspedisi penuh dendam ini berubah menjadi serangan teroris di tanah Amerika yang mengakibatkan 22 warga Metropolis dirawat di rumah sakit. Boravia telah menjadi sumber berbagai berita utama di seluruh dunia dalam beberapa minggu terakhir karena menginvasi negara tetangganya Jarhanpur, tetapi perang singkat itu segera diakhiri oleh Superman. Presiden Boravia, Vasil Glarkos, menegaskan bahwa Hammer of Boravia bukanlah perwakilan pemerintah nasional, melainkan seorang pembela hukum yang berdiri sendiri independen. Ketika membahas konsekuensi politik dari tindakannya, Superman pun berkata, sementara para kritikus yang berada ribuan mil jauhnya dari konflik ini terus berdebat apakah yang saya lakukan ini benar atau salah. Intinya adalah nyawa orang-orang yang terancam, saya harus bertindak, itu kata si Superman. Tulisan ini kemudian melanjutkan kembali, kerusakan yang terjadi termasuk serangan laser okular pada gedung Kokos yang terkenal. Untungnya tidak ada karyawan yang terluka, kata juru bicara Kokos, dan ini tidak akan mempengaruhi produksi kue kokos kesayangan kami. Perusahaan itu juga berjanji untuk menawarkan liburan pemulihan berbayar kepada karyawan yang terkena dampak serangan ini dan mengatakan bahwa terapi apapun yang diminta akan ditanggung sepenuhnya. Tidak ada karyawan yang dapat dihubungi untuk mengonfirmasi tawaran ini. Ya, maksud berita itu menuliskan, dia membantu orang setiap hari, saya bisa melakukannya setidaknya sekali. Perusakan properti publik akibat tindakan individu berkekuatan super dan makhluk luar angkasa telah menjadi topik diskusi yang kontroversial di pemerintahan lokal. Banyak yang percaya bahwa kenaikan pajak baru-baru ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya orang-orang super yang bertindak di luar hukum. Kenaikan pajak baru-baru ini hanya untuk mendukung populasi kami yang terus bertambah, klaim seorang perwakilan dari ibu kota Metropolis. Proyek terbaru kami adalah memulihkan perumahan yang dilaporkan terkutuk dan merenovasinya menjadi standar modern. Ini akan meningkatkan ketersediaan rumah di New Troy sebesar 17%, Baker Line 19%, dan Queensland Park sebesar 26%. Nah, itulah dia tulisan berita headline yang ada di koran The Daily Planet yang ditulis oleh Clark Kent yang berhasil diteliti lebih lanjut oleh akun XDCU Update. Setelah mengetahui informasi
informasi ini, tentu saja para penggemar bertanya-tanya, siapakah Hammer of Boravia yang dimaksud? Nah, disinilah teori pun beredar. Ada yang mengatakan dari sampul koran ini ternyata adalah Gorilla Grodd. Dan ini bisa dibuktikan dengan munculnya gorila itu di animasi Creature Commandos episode keempat. Meskipun kemunculannya hanyalah sebuah mimpi, tapi perlu dijelaskan, itu adalah sebuah penampakan yang akan terjadi jika tim Creature Commandos menggagalkan misinya Cersei untuk membunuh Princess Ilana Rostovic. Untuk selengkapnya ya teman-teman bisa melihat sendirilah serial animasi Creature Commandos yang masih tayang di episode keempat. Sejauh yang diketahui tidak ada referensi apapun yang berkenaan dari istilah Hammer of Boravia di komik DC. Tidak heran juga lah ya kan dengan idenya si James Gunn ini, karena dia pernah memasukkan musuh utama di film serial Peacemaker season pertama, Project Butterfly adalah sesuatu karakter yang muncul di dalam kepalanya, sama seperti yang ada di film Superman ini. Bisa saja Hammer of Boravia memang diciptakan James Gunn untuk para kalangan penggemar. Apakah ini akan berperan dalam alur cerita dengan cara apapun yang dia rencanakan? Dengan teori yang mengatakan itu adalah Gorilla Grodd, namun sudah ada beberapa teori lainnya yang cukup populer beredar tentang siapa penjahat misterius itu. Ada yang mengatakan Adversary dan Ultra Humanite. Lihat sajalah di gambar ini, jika dia adalah gorila, tidak ada bentuk yang menjelaskan itu adalah Gorilla Grodd. Ultra Humanite sepertinya masuk akal, tapi nih ada dua karakter di DC Comics yang pernah menjadi Ultra Humanite. Yang pertama adalah seorang tahanan Kryptonian yang dipenjara di Phantom Zone, sedangkan Ultra Humanite yang kedua adalah gorila putih albino yang memiliki kekuatan dan kemampuan psionik telepati. Dia merupakan seorang manusia cerdas yang menanamkan otaknya ke otak gorila albino untuk melakukan kejahatan, dan musuhnya Superman. Kemunculannya pertama kali di serial komik Deathstroke volume keempat edisi ke-24 tahun 2017. Tapi jika dia adalah The Adversary, mungkin ya sah-sah saja ya kan, karena di komik DC Adversary adalah karakter yang muncul di cerita komik Adventures of Superman edisi ke-579 tahun 2000. Dia bernama asli Kerry Richard, diubah oleh Lord Satanus dengan kekuatan psikokinetiknya, yang dimana sebelumnya Kerry Richard adalah seorang cacat lumpuh. Jadi dari penjelasan spoiler headline berita Daily Planet yang ditulis oleh Kroken ini, yang manakah menurut kalian yang merupakan karakter dari Hammer of Boravia? Apakah ini adalah Gorilla Grodd atau The Adversary ataupun juga Ultra Humanite? Tulis komentar teman-teman di kolom komentar, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video yang lainnya. Oke, sip. Yuhu.